Halo, selamat malam teman-teman. Malam Bos Sarko, malam Bos Indra. Nih kelihatan yang kelihatan ininya, yang open webcam. Ya, rata-rata nggak open webcam, jadi nggak kelihatan nih orangnya siapa. Kemarin saya tuh kena asam urat, asam lambung, yang asam-asam kena semua tuh itu. Sampai leher kenceng-kenceng gitu. Cuman hari ini udah sehat. Puji Tuhan, mau NFT udah sehat. Kasih banyak profit, banyak rezeki, jadi kembali sehat. Banyak floating langsung asam urat ya. Halo Bos Indra, malam. Halo. Lama tak jumpa. Lama. Ya, kalau asam urat itu banyak floating ya. Kurang floating gitu. Kemarin market di tahun ini tenang-tenang semua Bos, agak ada yang floating gitu. Jadi kena di sini jadian, ketumpuk di leher terus. Bos Indra lagi di Jakarta atau di Surabaya ini? Di Surabaya. Oh, Surabaya ya. Belum keliling Mas. Yang dulu di request sudah jadi loh Bos, kalkulator ternak pun, terus paket-paket dan lain sebagainya udah jadi semua. Oke, aksesnya kemana carinya? Itu nanti bisa minta ke Niko. Niko ya, oke. Ya, atau ke Bos Ade juga bisa untuk kalkulatornya. Oke. Nah, kemarin saya bikin terus disempurnakan sama Bos Ade jadi lebih canggih. Ada beberapa pair yang menarik sih malam hari ini. Mungkin saya bisa share screen Bos Ade. Sudah Bos Sarko, aman. Nah, ada beberapa pair yang udah dianalisa. Ada Gold, USD/JPY sama mana tadi? Gold sama USD/JPY sih, ini menarik sih. Kalau USD/JPY ini major trend masih bearish. Terus kalau kita tadi lihat di daily, kalau kita turun ke H4, nah ini ada beberapa acuan resisten nih. Pertama resisten yang sebelumnya support backup resisten. Terus ini ada channel mana dia ada di area resisten channel juga pas, didukung dengan kondisi stokastik yang overbought. Kalau di daily ini kena MA24 cross, dead cross dengan MA200. Nah, cuman ini kan nunggu NFP nih, makanya kita masih wait and see juga. Kalau XAU nah XAU ini kalau kita di daily kita tarik dari swing high ke swing low ini, daily swing high ke swing low ini di area level 50 Fibo. Nah, di area level 50 Fibo ini sempat break dikit tapi harga balik lagi. Nah, kalau kita di daily kita gambar ada rising wedge itu yang biru ini ya. Nah, ini kan harga bergerak mengerucut. Nah, ini ada potensi terbentuknya rising wedge. Nah, ini kalau long term kita nge-sell area sell-nya sebetulnya harga-harga sekarang, sama nanti ada kemungkinan dia bisa naik lagi. Kalau dia bisa naik lagi, bisa saja berpotensi membentuk double top. Nah, kita nge-sell, stop loss-nya letakkan di atas dari swing high terakhir. TP-nya ada beberapa, TP satunya yang di 1788.5, TP2-nya di 1754.
Makanan khas Kupang, jagung titi. Ini kalau kita lihat, kita filter dulu. Nah, masih 47 menit lagi ya. Forecast-nya sebelumnya 263 perkiraan jumlah ada yang masih pegang posisi floating bagian UNFP atau sudah mulai pasang. Bentar, sabar, kita jangan buru-buru, nggak usah buru-buru, masih 45 menit. Nah, sebelum ke NFP, karena waktunya masih panjang, ini akun yang kemarin kita pakai buat NFP, buat live trade, sorry, yang kita pakai buat, ya nanti open posisinya diketik di kolom komentar. Nah, ini kan ada profit akun yang kemarin kita pakai live trade. Nih, profit $187. Nah, 187 ini akan kita withdraw dulu dan profitnya akan kita bagikan. Nggak pakai akun barbar yang kemarin, jangan. Pakai ini aja, ini akun khusus live trade. Jadi profitnya kita share. Kalau yang akun barbar, profitnya jangan di share. Nah, itu biasanya di pojokan sana. Ini tempatnya di sini agak kurang nyaman, tengah-tengah ini. Jadi kita withdraw dulu. Withdraw $187 ya. Ini transaksi 2 kemarin yang profit. Profitnya live trade aja udah 50% ya, hampir 50% ini. Ini kalau teman-teman yang rutin ikut live trade, kalau pasang bareng, ya harusnya sama hasilnya. Mantap ya besar ya. Mantap. Dari modal ya, tradingnya ketika live trade aja. Kalau nggak live trade, akun ini nggak dipakai. Ya, jadi $1.000. bener, udah hampir 50%. Mantap nih Bos Narko nih. Analisanya jos. Ini rezekinya teman-teman juga nih. Nah, itu mantap yang kedua. profitnya dibagi-bagi di grup. Nah, itu mantap yang kedua. Ya, jadi rezeki bareng-bareng. Bentar, saya withdraw dulu nih. Waktu kita masih panjang. Tarik berapa ini enaknya ini? 187 ya. Berapa nih teman-teman nih? Enaknya nih. Perkiraan NFP Gold akan naik atau turun? Yo, perkiraan Bos Ade. Jiwa gambling, mari kita munculkan perkiraan kan. Perkiraan. Jadi kalau dari saya kira-kiranya pakai analisa ya. Boleh. Saya udah nggak boleh ya, kita nggak boleh jadi trader itu kira-kira terus. Kira-kiranya jangan ke arah gambling, tapi kalau dari analisa terus ada perkiraan itu nggak masalah. Ini coba sambil dilihat nih 187 saya withdraw, nanti berkurang nggak ini? Takutnya nggak berkurang kan asik gitu. Berhasil withdraw tapi saldonya nggak berkurang. Udah ya?
Sudah Bos Arko. Oh, udah. Oke, berarti 187. Nah, ini kan akun live trade nih. Sesuai perjanjian kita profitnya bagi 2, separuh buat saya. Nggak ada suara. Mungkin tempatnya bosnya belum disetting. Gimana itu bos tadi? Bisa dibantu di kolom chat. 187 kita bagi 2 seperti biasa. Sikok bagi 2. ,187 dibagi 2 93,5 kali 15.000. Nah itu 1.402.500. Nah, yang akan kita bagikan biar genep 1.400 berapa berarti 400. Mau kita bagi berapa ini? Genepnya enggak 1.500.000 Bos Arko. Waduh. Masa Kalau- bulannya ke atas? Ke atasnya jauh. Kalau pasti genep itu 2 juta. Waduh. Pasti genep itu. genep di sini bos ya. Saya yang minus. Nggak jadi profit, saya nggak jadi menikmati ini. Ini saya mau buka sakuku dulu, kalian silahkan siap-siap. Nanti cepet-cepetan ya. Ini karena profitnya lumayan dibagi agak banyak aja, jadi biar yang menikmati nggak kayak kemarin rebutan saya kehabisan. Berapa ini? Kalau dibagi 30 orang berapa ini kira-kira? 46.000. Kita bagi 29 orang ya. Saya tambahin lah jadi 1.450.000. Loh, kurang baik apa lagi ini? Ini saya siapin dulu ini. Kan profitnya udah di withdraw. Pesannya apa ini? Congrats. Pesannya welcome to the world. Congrats saja, congrats. Kita berpenerima 50.000, jumlah penerimanya 29 orang. 29 orang kurang enggak? Ini kurang. Kalau mau ini dibaginya lebih kecil. Coba kalau 50 orang kira-kira berapa ini? 30.000. Itu 48 orang per penerima 30.000, totalnya 1.440.000. Kekecilan nggak ya? 30.000 lumayan loh buat makan sekali, boleh lah ya, biar dinikmatin orang banyak. Teman-teman setuju kita bagi 48 orang, nominal per penerimanya 30.000? Setuju ya? Bisa, ini harusnya buat makan sekali, makan, minum, bakso. Kita nikmatin bareng-bareng. Oke ya, sikat ya. Oke, siap. Setuju ya. Oke, ucapannya profit live trade. Nanti yang nerima jangan lupa screenshot, tag di story biar meriah. Biar sering-sering kita dikasih cuan sama market. Proses baru 15 penerima. Nah, baru 15 penerima padahal udah cukup lama ya yang ikutan di sini, padahal 60 orang. Iya, udah 17. Lumayan buat di token bisa buat makan saya. Yang paling pertama Bos Putu Edi. Selamat nih Bos Putu Edi. Mantap. Mantap. Terus yang kedua ada Bos Hafid, habis itu Bos Linda. Oke, kita kembali ke market, kembali ke laptop. Seperti biasa, ketika NFP
setengah jam lagi market selalu diwarnai dengan kondisi pergerakan yang sideways. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Nah, justru kondisi ini terkadang bisa memudahkan kita melakukan analisa, kadang juga membuat kita menjadi penuh pertimbangan. Nah, maka itu harus menghadapinya dengan tenang. Kita scalping. Nah, kalau live trade ini arahnya ke scalping. Scalping itu nggak harus tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Mimisen nanti kalau kayak gitu tuh. Masa mau kita setiap waktu harus di depan chart terus? Kalau saya sih pribadi dari awal saya kenal dunia trading tujuannya bukan profit yang besar, tapi adalah kerja dengan nyaman, kerja dengan santai, kerja juga nggak seperti kerjaan saya pada sebelumnya. Karena sebelumnya saya kerja itu ya pagi sampai malam, banting tulang, pernah jadi buruh pabrik, pernah ikut saudara jaga toko. Nah, itu capeknya menurut saya cukup luar biasa. Nah, kalau waktu itu kenal trading, tahu trading dari teman, gambarannya adalah kita bisa kerja dimanapun, kita bisa kerja kapanpun, nggak perlu bingung gaji karyawan, nggak perlu capek, ibaratnya nggak perlu capek-capek ngurusin karyawan, kita bisa kerja di depan laptop. Nah, itu poin yang saya cari. NFP-nya jam berapa? Jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Setengah jam lagi. Nanti tag ke Instagram ya yang tadi dapat apa share profit ya, tag @narkosantoso. Ada beberapa horizontal line nih, tempat live pelangganan tetap Excelso. Nah, ini saya nggak tahu untuk hari ini masih di Excelso, tapi ini sharing dikit sih, cerita sedikit. Kenapa saya di Excelso? Karena internet di apartemen itu selama ini nggak stabil. Saya udah gonta-ganti provider. Awalnya mau pasang internet yang dari apartemen, cuman katanya tukangnya tidak menemukan sambungan kabel, akhirnya gonta-ganti pakai provider lain. Provider lain tuh ya Orbit dari Telkomsel, terus coba M3, coba XL. Awalnya bagus, mungkin 1 minggu pertama, 2 minggu pertama itu bagus, setelah itu jelek. Bahkan saya beli modemnya Orbit itu aja juga hitungannya nggak murah loh. Ternyata bagusnya cuma 2 minggu pertama, habis itu jelek. Akhirnya kembali ke Excelso lagi. Nah, terus akhirnya kapan itu dapat tagihan dari provider apart, padahal saya nggak pasang, kan aneh tuh. Dulu cek lokasi nggak temu kabel jaringannya, tapi tiba-tiba dapat tagihan setelah 4 bulan lewat, 5 bulan lewat, kan aneh tuh. Nah, terus sekalian saya komplain, ibaratnya kayak cari lagi dong jaringannya, masa nggak ada gitu kan. Soalnya saya pakai yang lain-lain udah frustasi gitu. Nah, ini goldnya mulai menggeliat katanya. Ya masih di situ-situ aja bos sih, nggak terlalu jauh. Keri-keri Mas Yan. Nah, habis itu sampai mana? Oh ya, sampai modem ya. Habis itu tadi cek lagi dan ternyata ketemu sambungannya di belakang TV. Tempatnya tersembunyi di belakang TV. Nah, kemungkinan Senin depan
mau pasang itu. Tadi udah beli router. Ini menurut saya routernya juga nggak murah sih, nggak mahal ya, nggak mahal nggak murah juga. Ya lumayan lah dibayari profitnya tadi masih ada kembalian lah. Di profit sekitar 1.400.000 kan. Nah routernya harganya 500-600-an ribu lah. Nah, masih lumayan, masih ada profit buat bayar kuotanya nanti. Nah sebetulnya kalau misalkan koneksinya stabil lebih enak live trade-nya di apart, lebih tenang, lebih nyaman. Kayak kan banyak orang wirawiri di depan, di kanan, di kiri juga jadi nggak tenang ini kalau kayak dilihatin orang banyak. Kepo, pingin ikutan klaim sakuku. Nah itu mungkin mau tanya linknya apa bos, itu agak sungkan mereka. Spill Euro CAD M30 H1 ya 1. Oh di Daily ada double top ya, double top break retest. Nah ini kalau nge-sell menurut saya bagus nih. Setuju nggak bro tadi? Kalau saya kurang setuju. Pertama, karena double top-nya kurang cantik. Kurang cantiknya karena selisih antara high pertama dan kedua itu cukup jauh, hampir setengahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya kurang setuju? Karena trennya ini masih naik, jadi penurunan sekarang kemungkinan hanya koreksi, ditambah di H4 ini kalau teman-teman perhatikan, itu bisa jadi H4-nya membentuk pola falling wedge, pola falling wedge, atau bisa jadi double bottom diikuti divergent. Biasanya kalau pola double bottomnya seperti itu, kemungkinan besar diikuti double bottom. Nah itu kalau menurut saya lihat sekilas ini kurang cantik ya, peluangnya kurang oke lah kalau menurut saya. Nah itu plus kalau di H4 dia membentuk falling wedge, kalau di daily itu membentuk candlestick inverted hammer. Itu terbentuk setelah penurunan, ada bentuk candlestick seperti itu bisa jadi satu tanda akan adanya pembalikan arah harga. Yang awalnya turun bisa jadi naik. Jadi saya kurang oke sih kalau menurut saya Bos Arko untuk ambil sell ya. Malah kalau buy pendek mungkin oke lah. Seperti itu. Falling wedge udah mulai break. Halo, suaranya masuk? Masuk. Ini kan falling wedge-nya yang dimaksud Ya. atau beda falling wedge? Itu sama biasanya gini Bos Arko. Ini saya belum ngecek, tapi karena saya sering perhatikan ya, ini pergerakan harga yang seperti ini teman-teman. Jadi ada kemiringan sedikit, seolah-olah seperti double bottom. Ya, seolah-olah seperti double bottom, tapi ininya miring dikit nih, lebih turun dikit. Biasanya diikuti ada divergent. Nah ini kalau pakai stokastik, dan kalau ada divergent ini konfirmasi naiknya kuat. Ya, di time frame H1. Nah itu kan kelihatan divergent, itu konfirmasi masih kuat naik lah. Itu alasan saya kenapa bilang kurang bagus kalau mau nge-sell. Mungkin teman-teman ada yang ingat saya nge-share ada sell di area ini kemarin untuk jangka panjang. Ini udah TP ya, ini kan yang ikut harusnya lumayan ya, dapat harusnya dari sini sampai area-area ini. Saya kurang ingat itu berapa ribu poin. Ya mungkin 1.500-an Bos Arko. Kalau lihat itu. Mantap. Kok ada bola hari ini? Indonesia versus Vietnam. Oh makanya sebelah saya dari tadi suaranya suara bola. Kayak seru banget. Kembali ke goldnya tadi mana? Oh ini.
geser dulu ke sini. Nah, ini mau kita pasang jebakan di mana, Bos Adi? Kalau saya mau identifikasi beberapa area ada di sini. Nah, kalau sekarang tengahnya di sini, mungkin beberapa yang kita kasihkan acuan. Saya cenderung sell sih. Saya cenderung ambil peluangnya peluang sell karena saya lihat cukup bagus untuk di M30, di M30 atau M15 mungkin ya, M30 aja. Ini yang saya lihat sorry di M30 ya. Nah, yang saya lihat seperti ini. Ya, ini seperti ini nih. Nah, jadi dia turun, pola rising wedge-nya di sini berperan sebagai pergerakan harga koreksi, dia lanjut turun. Kalau analisa saya seperti itu. Oke, berarti tapi ya kondisinya memang lagi sideways ceria ini. Sebagai trader kita dituntut untuk berpikir terlebih dahulu. Mungkin kalau mau seperti itu juga saya ada pertimbangan, Bos Sarko. Itu bisa jadi walaupun ini jarang dibahas ya karena konfirmasinya kurang bagus, tapi bisa jadi pola broadening ya, pola pelebaran. Ya, pola pelebaran. Jadi setelah naik dia ada pergerakan harga yang melebar. Nah, ini menandakan kalau seperti ini ya menandakan bisa jadi akan adanya penerusan. Kalau berhasil break resisten trendline-nya, ini kan cukup kuat juga resisten trendline-nya. Bagaimana kalau kita sell sekarang dengan stop loss di atas ini dan buy stop di atas resisten? Ayo, gimana teman-teman? Mau menunggu breakout untuk sell-nya. Breakout sell-nya mungkin bisa di sini lah. Jadi dua garis yang kita jadikan acuan adalah ini. 1840 dan 1834,5. 1834,7, 3,6 atau 34,6. Gimana nih? Mau sekarang? Ini malah naik. Ada lompatan sedikit. Waktunya kok rasanya cepet ya kali ini ya. Saya ngerasa jamnya kali ini lumayan cepet ya. Nggak kerasa ini. Mau sell sekarang juga boleh. Kita pakai plot berapa ini guys? Target TP-nya Bos Ade di mana ini? Ini kalau minusnya $400. Kalau kita stop loss dari sini minusnya $400. $40 sorry, 0,1. Kalau pakai 0,1. Kita pakai lot 0,1 lah ya. Oke, lot 0,1. Bos Ade udah ada transaksi sell? Sudah ada lot kecil aja sih, Bos Sarko. Ada ngambil sell ya berdasarkan, saya nge-sell-nya berdasarkan rising wedge tadi sih. Kalau dari forecast dan previews-nya, prediksinya seperti apa? Kalau dari forecast ya, ini kan kita lihat ya, kalau data ekonomi previews-nya itu kan 263.000 jiwa untuk NFP ya, non-farm employment change-nya. Nah itu kalau dilihat forecast-nya, kemungkinan akan ada penurunan jumlah pekerja, yang mana ya kalau kita lihat dari satu sektor itu aja, satu indikator NFP itu aja, USD-nya ada kemungkinan melemah. Jadi di pergerakan harga kalau XAU USD, USD-nya melemah, XAU-nya kemungkinan akan bergerak naik. Itu kalau dari apa ya, dari data ekonominya.
dilihatnya seperti itu. Nah ini yang bikin masih meragukan nih mau ambil apa. Nggak apa-apa, ini kita tunggu dikit lagi. Kita tunggu 2015. Ini kan biar harganya gerak dulu. Tadi kalau kita buru-buru nge-sell kan ini ketarik ke atas nih. Semakin menjelang NFT, si beruang kutub dan banteng Alaska mulai bertarung. Bull and Bear lagi tarik-tarikan. Tapi kalau lihat pendeknya Bos Narko, kita mungkin ke M15 ya, atau kalau di M5 tadi mungkin ini kan sebenarnya sideways, cuman ya resikonya kalau M5 kita resiko kena banyak false breakout ya, bisa jadi false breakout. Ini kalau break naik bisa naik, kalau break bawah bisa lanjut turun. Ya. Resikonya ini makanya itu kita sih. ambil di sini. Jadi kalau break resisten kita buy. Kalau dari fundamental kemungkinan menguat, sell stop atau langsung sell. Kalau saya sih lebih tertariknya untuk sell dulu sih. Untuk sell dulu, cuman bentar, jangan buru-buru. Kalau dari pattern yang tadi itu lumayan oke. Ada dua pattern di sini. Sama untuk jangka panjang mungkin ya bisa jadi pertimbangan. Untuk H4-nya itu kan trennya masih bullish juga, jadi kalau mau ngambil sell untuk hold agak panjang ya sedikit riskan juga kalau menurut saya. Walaupun pola-polanya pola rising wedge, tapi trennya masih bullish, jadi memang ada baiknya kalau pola-pola itu nunggu breakout dulu sih. Oke, jadi kalau gitu kita 2015 nih kita mulai ambil keputusan ya. Kita pasang pending order aja. Kita pasang buy stop. Buy stopnya di atas 1840. Stop di 1840 dan sell stop di 1834.60. 1834.60. Berarti minta tolong ketikin ya. Saya bantu ketik peluangnya. Untuk target profitnya saya prefer di pasangan sini. Profitnya di sini masih 845.64. Iya, kalau
Kalau dari saya mungkin mirip-mirip Bos Narko. Kalau dari saya mungkin di 1845.30 kalau dari saya. Ya, sinilah. Karena ada area resisten yang bisa kita tarik dari swing high ke swing high berikutnya. Kita tahu dia terbentuk channel. Yang selnya tentunya lebih gampang nih karena kita bisa tarik ibu. Untuk apa namanya SL-nya di OP masing-masing ya. Jadi kalau sell stop SL-nya di buy stop-nya, buy stop SL-nya di harga sell stop-nya. Tadi mungkin ketik in boleh. Siap-siap Bos Narko. Nah, tuh udah terpasang. Nanti salah satu yang kejemput, satunya kita tutup. Kurang lebih TPS-nya 1:1 ya. Nah, tinggal 10 menit kita santai aja, kita sambil sebat lah. Deg-degan atau enggak nih teman-teman? Atau mentalnya udah mulai terbentuk, udah biasa? Kalau saya sih udah biasa. Cuman kalau ketika live trade-nya ditonton banyak orang gini, memang kerasa agak beda sih. Kalau masalah apa namanya floating itu udah biasa, tapi kalau ditonton gini kayak deg-degannya itu lebih ke worry kalau ternyata nanti stop loss gitu loh. Bedanya cuma di situ. Tapi kalau floating udah biasa. Yang di Bali besok kita jumpa bincang-bincang ya pas saya ke Bali ya. Nanti kita makan babi guling atau apa, nanti saya yang traktir. Yang penting saya ditemenin ngobrol. Nah kalau kena stop loss kita bahas aja. Oke siap, temenin. Kalau kena stop loss ya udah kita stop loss bareng-bareng. Makanya jangan gambling. Semoga malam hari ini kita menorehkan profit lagi dan semoga Indonesia menang melawan Vietnam. Pak, pertandingan sepak bolanya udah selesai. Oh iya Mas, tambah mineral ya? Ya. Hmm, 0-0 masnya. Target tahun 2023 pastinya pencapaiannya harus lebih baik dari 2022. Kalau saya sih jujur hidup nggak terlalu ditarget-target, tapi kadang kayak harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya tipikalnya seperti itu. Oke, makasih ya Mas. Ini tahun ini tembus velos. Congratulations Bos Nugroho. Tahun 2003 saya punya Mustang atau 1 juta USD Kak ya.
yakin pasti bisa. Yakin pasti bisa. Dulu saya juga kayak gitu bos, nggak pernah kepikiran punya Mustang kayak gitu tuh, nggak. Jujur saya nggak pernah punya kepikiran itu. Saya dari dulu mimpinya cuma pengen punya Ninja. Ternyata Tuhan kasih rezeki lebih. Ya, dan dalam proses mengejar cita-cita itu bisa dibilang nggak gampang. Banyak dihujat orang, banyak dikatain saudara, bahkan orang tua juga dulu kayak ragu. Tapi yaitu kita bekerja dan berdoa. Dan dari rezeki yang kita dapat, nah kadang saya itu punya pemikiran kayak gini. Kita dikasih rezeki, yaitu sales stopnya yang berkejemput ya. Kadang kita dikasih rezeki, ya jangan lupa rezeki itu kita salurkan ke orang yang membutuhkan. Tuh sales stopnya hampir kejemput tuh. Nah, tuh sales stopnya udah masuk tuh. Ya, mulai turun. Mulai turun. Empat menit lagi. Kita mau buang bestopnya atau biarin Bos Ade? Lempar pertanyaan. Mungkin hold salah satu aja sih Bos Arko. Apalagi di kondisi sideways. Kita buang ya. Oke, bestop kita buang, kita fokus di sell. Tiga menit lagi guys. Tanya view-nya Uji. Uji di sini. Uji saya sebetulnya tertarik nge-sell sih, karena dia resistennya cukup bagus. Kita kembali ke XAU ya. Tapi kali ini kita fokus NFP, kita nggak trading di Uji dulu. Ini jaga psikologi. Ini kalau profit ini mantap ini. Kan mantap lagi mantap. Ini kalau TP profitnya kita bagiin langsung malam hari ini lagi. Jadi nggak usah keluar-keluar, tonton zoomnya terus saja. Nanti link sakuku saya bagi lagi. Nanti kita bagi orang berapa gitu. Asik ya. Tahu tadi dapat 30.000, nanti dapat 20.000 atau 30.000 lagi kan lumayan tuh. Bisa buat sarapan besok, beli bubur. Bos Nugroho ini makan stick kambing atau stick domba ini. Iya, Bos Nugroho itu stick itu high class itu, sekali makan 100-200. Oh, wagyu, daging wahyu. Kaget saya barusan kayak ada geser itu. 1 menit ini. Padang murah aja. Ya, nasi Padang 30.000 udah kenyang setengah hari itu. Udah nasi telur pakai ayam mungkin, pakai perkedel atau bergedel ya, bener yang mana? Jadi sell aja ya, banyak dibuang ya? Ya Bos Steven, banyak saya buang. Fokus sell aja. Oke. Itu ada yang bergerdel. Nah, itu high class juga itu. Bergerdel.
Perkedel pakai burger. Ya, bergerdel. Burgernya tebel. Nah ini. Wah, stop loss ternyata. Terbang guys. Terbang tinggi. Ternyata belum rezeki kita semua. Single SL lalu perang di situ harganya. Cepet ya. Hasil rilisnya hijau. Meskipun masih rendah dari previous, tapi lebih better dari forecast. Kalau dilihat pergerakannya naik turun, naik turun. Tipikal pergerakan yang kurang saya suka sih. Ini kayaknya sama-sama kuat tuh buyer sellernya itu. Bull bear-nya masih sama-sama kuat itu. Dan di situ-situ aja. Wah, ada yang masuk sell. Kena SL, iya kena SL tadi. Langsung loncat. Minus $66. 66,30. Tidak masalah. Oke. Jadi live trade kali ini kita belum bisa mencetak profit karena harganya menyinggol sell stop, tapi swing ke atas. Ya tadi cepet banget. Ya langsung menusuk ini pasti. Dan harganya ya ini bergeraknya di sini-sini aja. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Nah, mungkin saya tertariknya yang ini malah, yang USD JPY ini. Kalau kita mau nge-sell untuk jangka panjang, dengan analisa seperti ini lumayan oke sih. Kalau Bos Ade, ada analisa di USD JPY? Untuk saat ini saya masih jadi masih banyak keraguan di USD JPY karena ada analisa seperti ini. Jelas kita lihat trennya masih downtrend, itu jelas. Trennya masih downtrend, tapi kalau di daily saya lihatnya di daily kan lebih simpel lagi ya pergerakan harganya, kita bisa lihat down, market down, market down. Nah, terakhir ini Bos Narko, saya kurang senang dengan pergerakan ini karena ya ini kalau misalkan candlestick-nya ditutup di atas harga ini bisa jadi akan koreksi naik dulu dia. Bisa jadi pola double bottom lah. Itu yang membuat saya kurang suka dengan polanya saat ini, dengan pergerakan harganya. Jadi
mau ambil peluang ya saya lebih milih wait and see dulu sih. Kalau kita main SLB tipis. Ini dah break. Support, resisten. Iya, cuman naik juga ragu, turun juga enggak. Agak lumayan ketahan ini pergerakan gold ini. Tapi ini mungkin bisa jadi acuan sih kalau gold. Kalau dia masih mengalami penguatan uptrendnya masih cukup kuat. Cuman dia kan lagi kondisi koreksi nih, habis naik dia masih turun. Dan ini NFP aja dia geraknya juga nggak terlalu ekstrim, bisa dibilang nggak seperti biasanya. Nah, nanti kalau dia break resistennya ini, mungkin dia bisa naik, rising wedge-nya gagal. Tapi kalau ini dia nggak berhasil tembus ini, sebetulnya masih ada potensi dia kuat turun dengan terbentuknya rising wedge ini. Cuman ya nggak langsung turun. Nah, kita mau trading biasa atau mau kita lanjut di live trade berikutnya ini? Apa saja ada gambaran lain? Untuk saat ini belum ada Mas Arko. Tadi mungkin kita ada ambil Audi USD ya, sell ya. Ini harganya balik loncat naik lagi ya. Untung kita udah clear posisi duluan tadi. Nah, ini kan masih nggak bersemangat pergerakan harganya. Kalau dari saya belum ada mungkin untuk malam hari ini. Ya kita ini mungkin Bos Narko sekalian sharing untuk teman-teman juga, sebagian ini saya mengingatkan sih. Nah, dulu saya sering diingatkan Bos Narko. Sekarang saya gantian sering-sering mengingatkan. Kita kan kalau habis ngambil peluang kena TP maupun kena SL ya cooling down dulu. Kalau memang belum ada peluang ya wait and see dulu. Jadi nggak usah terburu-buru. Nah itu saya meneruskan pesannya Bos Narko itu. Jadi nggak perlu terburu-buru. Setiap hari ada peluang yang baru. Kalau kita terburu-buru, yang ada malah nanti bukan trading tapi gambling. Saya lihat banyak market sideways ya. Mungkin masih efek tahun baru ya. Untuk Euro JP ini setupnya bagus ini. Kayak gini ini contoh setup bagus. Ada support trendline, dia break, koreksi, retest di sini turun. Ini setup yang cukup oke. Ini USD JAF pun koreksi. Masih di situ-situ aja gold. Oke, guys, kita rasa pergerakannya nggak terlalu ekstrim. Transaksi kita juga tercium stop loss di minggu ini, awal tahun ini belum rezeki, nggak masalah. Nanti kita cari peluang lagi di live trade berikutnya. Iya, naiknya pelan-pelan. Ini mulai tinggi ini. Nah,
mulai kenceng. Siap, nanti Pak Payung. Ya, next time masih ada peluang. Oke, gitu. Terus ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau dari Udah saya 1 jam. sudah cukup juga. Aman. Lambatkan Billboy, siap. Kita udah tuntun beliau ke jalan yang benar. Dan enggak binary option lagi. Ya real trading. Ternyata dia enjoy kan. Nah itu loh. Kita harus memberikan dampak positif ke teman-teman sekitar. Oke, thank you semua. Terima kasih atas partisipasinya. Thank you Bos Indra. Ya, kapan-kapan kita ngopi lagi di Tanah Merah. Oke. Jangan ngopi tok. Jangan ngopi. Nah itu satu pesan singkat yang maknanya dalam itu. Ambil makan. Thank you. Ya. Yap. Thank you. Ya, makasih. Nah, Ade, itu thank you ceritanya Ade. Bos Steven. Sama-sama Bos. Bos Steven tuh ya, apa terus kok gak ngopi? Ya, pokoknya ketemu dulu Bos di Tanah Merah. Pokoknya ketemu dulu. Ya. Bahas ketika biar nggak ketemu. nyasar. Nggak Nanti nyasar ya. Dari Tanah Merah nyasar bareng-bareng. Oke. Oke. Siap teman-teman Ya. semua. Thank you semua buat waktunya. Saya Narko Santoso mewakili tim NSFX mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan kali ini mohon maaf jika analisanya belum tepat, belum sesuai harapan. Gak apa-apa. Kita ketemu lagi besok Senin karena sekarang live trade-nya akan ada Senin, Rabu, Jumat, seminggu 3 kali. Pakai akun yang sama. Jamnya sama. Jamnya sama jam 7. Kalau yang NFT ini kan jam 7.30 karena NFT-nya jam 8.30. Tapi kalau live trade biasa jam 7. Senin, Rabu, Jumat. Sip. Oke, semuanya thank you, selamat malam. Saya Narko Santoso pamit undur diri. SFX We Trade Better. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Bos Sarko, thank you juga untuk teman-teman semua. Thank you Bos Indra, Bos Steven tadi sudah ikut meramaikan. Saya juga pamit undur diri. See you next time. Bye.